Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herli Hidayat dengan NIM 2012-10012. Di sini saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam, yang mana di sini untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Ushul Fikih 2 yang diampu oleh dosen Ibu Rina Juliana MPDI. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang masalah mursalah. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang kualifikasi marsalah-mursalah. Yang kedua yaitu ada contoh marsalah-mursalah, dan yang ketiga yaitu kedudukan marsalah-mursalah dalam pandangan hukum Islam. Kualifikasi marsalah-mursalah yaitu merupakan konsep dalam hukum Islam yang berkaitan dengan kepentingan umum yang tidak memiliki dasar hukum yang spesifik dalam Al-Quran atau hadis, namun diakui sebagai hal yang dapat dijadikan dasar untuk membuat keputusan hukum. Konsep ini sering digunakan dalam fatwa atau keputusan hukum dalam situasi yang baru atau tidak terdapat petunjuk yang jelas dalam sumber-sumber hukum utama. Berikut adalah kualifikasi marsalah-mursalah yang terbagi atas 5. Yang pertama yaitu tidak bertentangan dengan naskah, yang kedua bersifat umum dan kolektif, dan yang ketiga kebutuhan yang mendesak, yang keempat rasional dan objektif, yang kelima bersifat konsisten dengan tujuan syariah. Nah, tidak bertentangan dengan naskah maksudnya yaitu marsalah-mursalah harus sesuai dengan prinsip-prinsip dasar yang ditetapkan oleh Al-Quran dan hadis. Artinya, manfaat yang diakui tidak boleh bertentangan dengan ajaran atau aturan yang sudah jelas dalam teks-teks tersebut. Nah, yang kedua yaitu bersifat umum dan kolektif, yaitu adalah manfaat atau kebaikan yang harus berlaku untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan individu atau kelompok tertentu saja. Marsalah-mursalah harus membawa kebaikan atau mencegah kerugian bagi masyarakat secara luas. Yang ketiga yaitu kebutuhan yang mendesak, yaitu di mana kebutuhan untuk mengambil tindakan tertentu sangat penting untuk mencegah kerugian yang lebih besar atau untuk mencapai manfaat yang besar. Yang keempat yaitu rasional dan objektif, yaitu marsalah-mursalah harus didasarkan pada penilaian rasional dan objektif, bukan pada hawa nafsu atau kepentingan pribadi. Penilaian ini biasanya dilakukan oleh ulama atau ahli hukum yang memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam bidang tersebut. Yang terakhir yaitu yang kelima bersifat konsisten dengan tujuan syariah, yaitu masalah-mursalah harus sejalan dengan tujuan umum syariah atau maqasid al-syariah, yaitu untuk melindungi agama atau din, jiwa atau nafs, akal atau akal, keturunan atau nasl, dan harta benda atau mal. Setiap tindakan yang diambil harus mendukung pencapaian salah satu atau lebih dari tujuan-tujuan ini. Yang kedua yaitu contoh marsalah-mursalah. Contoh marsalah-mursalah ada dalam pendidikan, dalam lingkungan, dan dalam kesehatan. Nah, yang pertama itu dalam pendidikan. Contoh marsalah-mursalah dalam pendidikan. Dalam konteks pendidikan, marsalah-mursalah dapat muncul dalam pengembangan metode pengajaran atau kurikulum yang responsif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Para ulama dapat menggunakan konsep ini untuk mendukung pendidikan yang mempromosikan pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan tuntunan zaman. Yang kedua yaitu contoh marsalah-mursalah dalam lingkungan. Dalam isu lingkungan, marsalah-mursalah dapat mencakup pengembangan teknologi yang ramah lingkungan atau kebijakan yang mendukung pelestarian sumber daya alam. Para ulama dapat menggunakan konsep ini untuk mendukung upaya
menjaga keberlanjutan alam semesta. Dan contoh yang terakhir, yang ketiga, yaitu contoh marsalah-mursalah dalam kesehatan. Dalam bidang kesehatan, marsalah-mursalah dapat muncul dalam pengembangan kebijakan kesehatan yang mendukung pencegahan penyakit dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Para ulama dapat menggunakan konsep ini untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut mendukung nilai-nilai kesehatan dan kesejahteraan. Lanjut yang ketiga, yaitu kedudukan marsalah-mursalah dalam hukum Islam. Kedudukan marsalah-mursalah dalam hukum Islam memiliki perbedaan pendapat antar kalangan usul fiqh. Ada kelompok yang menerima dan ada pula yang menolak menggunakan marsalah-mursalah. Nah, kelompok yang menerima yaitu ada dua mazhab, yaitu mazhab Maliki dan mazhab Hambali. Sedangkan yang menolak ada tiga mazhab. Yang pertama yaitu mazhab Hanafi, yang kedua mazhab Syafi'i, dan yang ketiga mazhab Zuhiriyah. Marsalah-mursalah secara prinsip para ulama usul fiqh, mereka dapat menerimanya meskipun dengan persyaratan-persyaratan yang berbeda, sehingga ada kelompok yang langsung dapat menerima, tetapi ada pula yang lebih hati-hati, sebab dikhawatirkan menjadikan maslahah sebagai metode penetapan hukum, hanya sekedar memenuhi kehendak hawa nafsu dan akal semata. Kedudukan marsalah-mursalah dalam hukum Islam memiliki peran yang signifikan dalam memberikan fleksibilitas dan responsivitas terhadap perubahan zaman serta kebutuhan masyarakat, meskipun tidak setara dengan nas atau teks hukum Islam yang tegas. Marsalah-mursalah memiliki kedudukan yang penting dengan beberapa karakteristik sebagai berikut, yaitu ada 6. Yang pertama yaitu memberikan fleksibilitas, yang kedua yaitu respon terhadap kondisi kontemporer, yang ketiga yaitu penyeimbangan dalam kehidupan sosial, yang keempat mengisi celah hukum, yang kelima terkait dengan konsep maqasid al-syariah, dan yang keenam prinsip penyelarasan dengan nilai-nilai Islam. Nah, memberikan fleksibilitas di sini, yaitu marsalah-mursalah memberikan fleksibilitas dalam penalaran hukum Islam, memungkinkan para ulama untuk menyesuaikan aturan hukum dengan kebutuhan dan dinamika masyarakat yang berkembang. Nah, yang kedua, respon terhadap kondisi kontemporer di sini, yaitu kedudukan marsalah-mursalah memungkinkan hukum Islam untuk memberikan respon yang lebih baik terhadap tantangan dan perubahan dalam konteks sosial, ekonomi, dan politik yang terus berkembang. Nah, yang ketiga yaitu penyeimbang dalam kehidupan sosial, yaitu marsalah-mursalah berfungsi sebagai penyeimbang dalam kehidupan sosial, memungkinkan pengambilan keputusan yang mempertimbangkan kemaslahatan umum dan menjaga keseimbangan antara berbagai aspek kehidupan. Nah, yang keempat yaitu mengisi celah, yaitu kedudukan marsalah-mursalah muncul ketika terdapat kekosongan atau celah dalam nas yang tidak secara langsung mengatasi situasi atau permasalahan tertentu. Dalam hal ini, marsalah-mursalah berperan mengisi kekosongan tersebut. Nah, yang kelima yaitu terkait dengan konsep maqasid al-syariah. Terkait dengan konsep maqasid al-syariah, marsalah-mursalah terkait erat dengan konsep maqasid al-syariah, yaitu mencapai tujuan-tujuan syariah. Kedudukannya sejalan dengan usaha menjaga kemaslahatan dan memperjuangkan keadilan sesuai dengan tujuan-tujuan Islam. Dan yang terakhir yaitu yang keenam, prinsip penyelarasan dengan nilai-nilai Islam, yaitu meskipun marsalah-mursalah memberikan fleksibilitas, marsalah-mursalah juga tetap harus diselaraskan dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai dasar agama Islam.